Oke, selamat sore semuanya ya. Selamat sore Pak Lukman dan juga selamat sore teman-teman. Bagi yang sudah menonton ini, kami ucapkan terima kasih karena atas partisipasi kalian, kami menjadi semangat untuk membuat video ini. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang VPN. Ya, sebelum dari itu kita akan memperkenalkan anggota dari tim kelompok kami, yaitu tim kelompok dari MI3F, sorry ya, MI3F kelompok 1, yaitu ada saya Adin Nugroho, absen 2, dan teman saya. Dan saya Zarina Safira, absen 11. Oke, ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai VPN. Ya, VPN itu apa sih? Ya, orang bisa mengenal VPN itu adalah yang bisa kita sebut yaitu adalah virtual private network, ya. Adalah layanan yang memungkinkan ya pengguna untuk mengakses itu secara pribadi atau untuk melalui jaringan kita. Dengan kata lain, ya, VPN ini menghubungkan komputer atau HP kita ke perangkat lain di tempat yang berbeda, sehingga kamu bisa teman-teman sekalian bisa mengakses internet dan menggunakan koneksinya. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan VPN tak hanya untuk mengkoneksikan ke tempat lain saja, namun kita akan menggunakan VPN kali ini untuk mengkoneksikan dan mencoba ya mengetesnya dengan cara ping satu sama lain untuk mengetes sudah terhubung apa enggak. Ya, oke. Mari kita mulai. Di sini saya akan memulai bagian saya, yaitu untuk share screen. Oke. Ya, untuk kesempatan kali ini layanan VPN yang kita gunakan yaitu ada di www.iptunnels.com ya. Ya, vendor dari iptunnels.com yang terletak di Indonesia dan menggunakan koneksi berupa TCP ya. TCP ini karena layanan yang paling sering digunakan dan real time ya sifatnya. Untuk negaranya kita sendiri pakai Indonesia ya, karena kita Indonesia dan mencegah koneksi yang lambat kalau dari negara lain. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu letak hostname-nya dan username, password-nya. Maka dari itu untuk langkah awal kita langsung mendownload config-nya. Ya, config-nya di sini. Kita download config-nya ya. Kita oke saja. Tapi di sini karena saya sudah mendownloadnya ya. Saya sudah mendownloadnya dengan folder Senayan. Kita tidak perlu mendownloadnya lagi. Dan juga jangan lupa kita mengcopy username dan password-nya ya. Tapi ini sifatnya di web bisa hilang, kita copy saja. Kita copy dan kita letakkan di notepad. Ini saya sudah letakkan di notepad dan ini bisa kita ingat ya username dan password-nya. Ya. Oke, ini untuk IP tunnel-nya sudah selesai. Dan untuk aplikasinya, untuk mengkoneksikannya, kita menggunakan aplikasi yaitu OpenVPN. Ya, kita bisa download OpenVPN ya di internet. Ini OpenVPN. Download. Sorry. Bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan karakteristik laptop masing-masing ya dan sistem operasi masing-masing. Jika yang kalian Windows ya juga silakan download yang Windows. Jika Linux atau sebagainya silakan download yang versi Linux. Ya, ini sudah tersedia akses downloadnya dan juga sudah menginstalnya. Maka kita langsung saja. Ini saya sudah menginstalnya. Maka kita langsung konekkan saja. Kita coba hubungkan ke VPN ya. Konfigurasi yang saya sudah punya tadi ya. Kita install dulu OpenVPN-nya dan kita masuk sekarang ke folder yang kita download tadi, yaitu pada bagian VPN-nya. Kita lihat di sini ada berbagai macam jenisnya, yaitu ada TCP, UDP. Ini sudah termasuk ekstensi file dari OpenVPN ya. Sudah jadi. Langsung saja kita copy folder Senayan tadi. Untuk mempermudah atau agar mencegah koneksi yang tidak terhubung nantinya, kita harus menyesuaikan juga lokasi foldernya. Di sini saya sudah punya lokasi folder OpenVPN yaitu di C users del
nama device saya dan OpenVPN. Untuk foldernya bisa menyesuaikan dengan laptop masing-masing, dan untuk konfigurasinya ada di file folder config ya, folder config. Nah, sini ada folder Senayan yang sudah saya ekstrak, dan ini adalah file-file dari isi OpenVPN tersebut. Nah, langsung saja kita mengkonekkannya ke OpenVPN-nya. Di sini karena bersifatnya Open GUI ya, kita GUI, jadi kita langsung saja kita klik kanan, langsung kita pilih TCP 1194. Kenapa kita pilih TCP 1194? Karena ini yang paling mudah digunakan dan bisa saling terhubung untuk device lain ya. Langsung kita konekkan. Ya, ini untuk username-nya. Jangan lupa kita sudah mencatatnya tadi ya, untuk username-nya sudah tepat, dan untuk password-nya kita langsung saja copy. Konekkan saja. Oke, sabar ya, mungkin agak sedikit. Nah, akan ada notif nantinya kalau sudah terkoneksi dengan baik. Ini sudah masuk, dan di sini saya mendapatkan IP yang terhubung ke VPN adalah 10.11.03 ya. 10.11.03 ya. Tentunya kalau ingin berkomunikasi dengan satu sama lain, tidak hanya koneksi saya saja yang dikoneksikan, namun juga ada koneksi dari lawan koneksi saya, yaitu device lain yang menggunakan koneksi yang sama dalam satu jaringan ya, seolah-olah kita menjadi satu jaringan dan bisa saling mengeping ya. Ini saya sudah terhubung ke IP 10.11.03 ya, dari OpenVPN menggunakan layanan vendor dari IP Tunnel ya. Selanjutnya untuk koneksi lawan silakan dilanjutkan oleh teman saya ya, dilanjutkan oleh teman saya yang dia akan mencoba mengkoneksikannya juga. Silakan Mbak Azara. Ya, berarti saya di sini adalah sebagai klien kedua. Nah, saya di sini base-nya memang sudah memakai Linux. Nah, kalau di Linux sendiri itu teman-teman harus install dulu OpenVPN. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya, bisa ketik install OpenVPN. Nah ini, nah karena punya saya sudah install, jadi nggak ada yang terinstall lagi, nggak ada yang nggak update juga karena masih baru. Nah, file yang dibutuhkan apa aja, sama seperti yang di download sama Mas Adi tadi. Jadi saya membutuhkan file TCP 1194 untuk Jakarta. Nah, karena saya sudah punya filenya dan saya sudah download dan sudah saya taruh di sebuah folder, ini saya harus menuju folder tersebut. Jadi ini harus ke download. Bisa kalau di Senayan. Misalnya kita cek. Nah, ini kan ada file yang TCP 1194. Nah, untuk koneksinya gimana? Via CLI atau command line. Nah, di sini bisa pakai sudo OpenVPN -config TCP. Maaf, sini maksudnya config. Nah, di sini kita harus masukin username. Nah, username yang harus saya masukkan itu harus sama dengan yang tadi Mas Adit login. Ini username-nya sudah saya simpan. Saya copy. Password-nya juga sama. Nah, ini kita tunggu. Apabila di command line Anda sudah tertera initialization sequence complete, berarti tandanya VPN sudah berhasil terkoneksi. Nah, di sini kita ke atas dulu, kita analisa dulu sintaksnya. Nah, ini. Jadi di line ini kan ada push reply DHCP option. Nah, di sini saya dapat config baru yaitu 10.11.0.4. Tadi Mas Adit IP-nya berapa? IP device VPN-nya?
IP device VPN yang saya miliki tadi berada di 10.11.03 ya, begitu. 11.03. Nah, di sini saya sebagai Linux, saya bisa melakukan ping ke Mas Adit. Jadi kan tadi Mas Adit punya 10.11.03. Nah, ini kan terlihat. Nah, ini saya dibalas. Ping saya itu berarti terbalas dari Mas Adit. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, saya juga bisa melakukan identifikasi port yang Mas Adit punya. Jadi pakai nmap minus sp minus n, ini scan port. Untuk scan port, nah n ini jangan tunjukkan domainnya. Nah, tadi kan punya Mas Adit kan 10.11.03. Ini langsung. Oh ya, ini this option will not be honored without necessary privilege. Ini berarti saya harus menjadi root. Oke, 3. Nah, ini bisa ditunggu terlebih dahulu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau lihat progresnya, ini teman-teman bisa klik tombol bawah di keyboard. Ya, nanti dia kelihatan berapa progresnya, sudah berapa persen yang selesai. Nah, ini jadi punyanya Mas Adit ini yang terbuka ada di sini. Port-port ini punya Mas Adit terbuka. Nah, kalau misalkan mau lihat port semua orang juga bisa, tapi prosesnya agak lama. Jadi di sini kita harus pakai SN scan all. Terus ini di networknya kan, networknya berarti kan 1/24. Nah, ini netmasknya jangan lupa di sini. Tapi ini makan waktu sekitar 3-5 menit, jadi terlalu lama. Ini bisa dilewati saja. Jadi nanti orang lainnya itu kan tadi kita pakai IP Thanos yang umum, jadi ada kemungkinan orang lain akan pakai IP Thanos itu juga, seperti itu. Nah, sekarang boleh dilanjutkan oleh Mas Adit yang di Linux sudah selesai. Terima kasih. Oke ya, untuk selanjutnya kita akan mencoba ping ya. Tadi gimana ya, dari pihak Mbak Azhara sudah mengeping saya, sudah berhasil apa belum ya? Sudah berhasil ya. Sudah Mas, sudah berhasil Sudah. tadi. Ya. Oke, kalau saya bagaimana? Kita lihat. Kita akan mengeping dari pihak saya ke Mbak Azhara ya. Ini untuk membuktikan saja. Berapa? 10.11.04 ya. Kita cek. Nah, ini dia. Ini sudah kelihatan. Tentunya kalau dari pihak Mbak Azhara bisa mengakses ke tempat saya, dan pastinya juga saya bisa mengakses ke teman Mbak Azhara ya. Jadi kita seolah-olah sudah terhubung ya lewat jaringan yang sama gitu ya. Dan tadi sudah dibuktikan sama Mbak Azhara ya, dengan membuka fungsi nmap-nya ya. Dia bisa melihat port-port saya yang terbuka ya. Ternyata cukup banyak ya, dan itu sangat berisiko sekali untuk bisa dibobol atau disisipi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Maka dari itu kita memperkuatnya dengan firewall ya. Firewall bisa sih. Tapi untuk kali ini, karena ini untuk percobaan saja, firewall yang saya gunakan yaitu Windows sedang saya matikan ya, untuk hal-hal seperti itu. Ya sudah. Untuk berikutnya kita akan mendeteksi port mana saja ya. Kita akan mendeteksi port mana saja yang terbuka ya. Tadi kan Mbak Azhara sudah mendeteksi port mana saja yang terbuka dari pihak saya. Berikutnya saya akan deteksi dari koneksi saya akan membuka ke koneksi Mbak Azhara, port mana saja yang Mbak Azhara punya dan bisa saya buka gitu. Untuk melakukannya kita akan masuk ke NetBeans ya. Mas Adit itu share screen-nya. Oh ya. Screen-nya belum dibuka. Iya, karena saya belum memencetnya. Oke. Ya, kita share screen sekarang. Oke, next. Ya, oke, sudah terlihat ya. Kita langsung akan membuka ke NetBeans ya. Ini sifatnya adalah menggunakan prinsip
dari Java Socket ya. Java Socket ini menghubungkan dua jaringan ya, menghubungkan dua device yang memiliki satu jaringan ya. Di sini kita menggunakan perintah dari JavaNet Socket ya. JavaNet Socket di sini adalah string hostnya yang kita miliki dari pihak Mbak Azara tadi berapa? 10.11.04 ya. Iya betul, Oke, 10.11.0.4. kita menyesuaikan dengan host yang dimiliki oleh Mbak. Untuk di sini for-nya kita menggunakan int sama dengan 0 dan i kurang dari sama dengan 100. Ini maksudnya apa? Ini adalah untuk mendeteksi port-port ya yang sama atau kurang dari 100. Jadi sifatnya nanti semua akan di-scan ya, dan ada koneksi timbal balik ya. Apabila koneksi timbal baliknya sudah berhasil, maka dia akan menampilkan dari soket yang dimiliki host. Ini ada system out print, there is a server on port. Ya, nanti i-nya dia akan menunjukkan ke portnya, dan ini adalah dari hostnya. Langsung saja kita coba ya, untuk dari NetBeans-nya kita coba untuk mengkoneksikan. Apa bisa sih? Ya, kita coba ya. Ini sebentar, kita running sebentar. Memang ini memakan proses dan waktu yang sedikit lama ya, karena ini menyeketnya dengan satu-satu ya, dan harus ada koneksi timbal balik antar koneksi. Jadi dicek nih port 20 ada apa enggak. Oh, kalau sudah ada baru dia akan menunjukkan responnya. Port 21 ada enggak, dan terus ini sampai 100 tadi kita scan sampai berjumlah 100, kurang lebih 100. Mungkin agak lama ya, bukan sekitar 1-2 menit, tapi tidak apa-apa. Teman-teman jangan bosan ya untuk mendengarkannya, karena ini adalah ilmu yang berharga guys ya, begitu. Oh ya, oke. Ini sudah terdeteksi ya. Ini sementara sudah terdeteksi yang sudah memberikan respon ke portnya Mbak Azara yang terbuka, yaitu ada di port 21 ya. Sementara ini there is a server on port 21 dengan IP host yang dimiliki oleh Mbak Azara, yaitu 10.11.04. Ini sementara ada dua, yaitu port 21 dan port 22. Ya, untuk port lainnya mungkin agak memakan waktu yang sedikit lama ya. Sabar, kita tunggu sebentar. Nah, sampai sini kan berarti sudah ketara ya. Kalau misalkan di laptop saya itu ada port 21 dan 22, dan tadi Mas Adit punya port banyak sekali kebuka itu. Nah, berarti saat memakai VPN pun ada yang perlu kita tandai, bahwa kita juga perlu menutup koneksi ke port-port yang lumayan vulnerable. Nah, Ya, kayak lumayan beresiko ya. takutnya seperti ini. Misalkan kita lagi pakai VPN, dan tiba-tiba orang masuk ke SSH kita, naruh malware atau naruh virus. Kalau ke yang Windows naruh virus kayak gitu, atau naruh backdoor ke laptop kita. Nah, itu kan rentan sekali ya. Nah, gimana caranya mengantisipasi itu? Kalau misalkan di Windows bisa pakai firewallnya harus dinyalakan, biar kalau masuk itu perlu dari trusted networks atau jaringan yang dipercaya. Nah, sedangkan kalau di Linux itu bisa pakai IP tables. Jadi nanti sementara untuk saat menyalakan VPN ditambahkan IP tablesnya, jadi orang nggak bisa nge-SSH. Kalau SSH di reject, kalau nge-ping juga di reject, itu bisa. Nah, sekian dari kelompok kami. Ya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf ya. Jadi kami di sini masih dengan keterbatasan masing-masing ya, karena ini terkait dengan jarak dan waktu ya untuk saat ini. Oke, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.